warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesempatan serta keberkahan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini dengan sehat walafiat. Tak lupa pula, marilah kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Rismawati dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat alat peraga dan tugas ini tidak terlepas dari mata kuliah Desain dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Hikmah Rusdi SPD MPD. Nah, sebelumnya materi saya itu terkait dengan penyakit tidak menular yang terbagi atas 15 macam, di mana diantaranya itu ada sariawan, tetanus, anemia, asma, diare, busung lapar, radang tenggorokan, sinusitis, radang paru-paru, pusing, sakit gigi, perut kembung dan epilepsi, mimisan dan penyakit epilepsi. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak membuat 15 macam judul tersebut sebagai alat peraga, akan tetapi saya hanya mengambil satu materi dan akan membuatnya sebagai alat peraga, di mana materi yang saya ambil yaitu asma. Seperti yang kita ketahui bahwa asma berasal dari bahasa Yunani yaitu asma, yang artinya gangguan pada saluran pernafasan. Nah, gangguan pada saluran pernafasan ini tentunya tidak terlepas dari faktor dan penyebabnya. Di antara faktor dan penyebabnya yaitu ada kondisi lingkungan ataupun perubahan cuaca yang berubah-ubah secara ekstrim, maupun kondisi lingkungan yang tidak sehat, misalnya terdapat debu, bulu hewan, asap rokok, maupun asap knalpot. Nah, judul saya ini berkaitan dengan penyebab atau faktor terjadinya penyakit asma, yaitu dampak asap rokok terhadap penyakit asma menggunakan bahan atau barang bekas. Nah, untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait alat peraga yang saya buat dengan judul dampak asap rokok terhadap penyakit asma menggunakan bahan atau barang bekas, di mana alatnya terdiri dari tang, korek, dan paku, sedangkan bahannya terdiri dari botol bekas, satu buah kapas, dan satu buah rokok. Nah, di sini prosesnya. Langkah awal, di sini kita membuat lubang pada tutup botol yang berdiameter sesuai dengan batang rokok dengan cara memanaskan api menggunakan korek agar kita terhindar dari panasnya paku. Kita menjepit paku tersebut menggunakan tang. Nah, langkah kedua, di sini kita memasukkan batang rokok ke dalam tutup botol yang telah dilubangi tadi, kemudian kita membakar rokok tersebut. Nah, di sini kita umpamakan pada tubuh manusia, yaitu seseorang melakukan aktivitas merokok. Kemudian langkah selanjutnya di sini, setelah rokok terbakar, tubuh botol tersebut ditekan-tekan agar proses pemasukan dan pengeluaran udara atau asap rokok itu terjadi. Nah, pada tubuh manusia itu diumpamakan sebagai proses pemasukan dan pengeluaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu setelah satu buah rokok habis terbakar, maka terlihat di dalam botol tersebut terdapat gumpalan asap, yang dimana di sini gumpalan asap rokok. Nah, langkah selanjutnya kita mengambil satu buah kapas, kemudian disumbat ke dalam tutup botol yang berlubang tadi, kemudian ditekan-tekan kembali tubuh botol sehingga asap yang berada dalam tubuh botol itu keluar dan menempel pada kapas yang telah melindungi tutup botol yang berlubang tersebut. Nah, setelah beberapa lama kemudian terlihat bahwa kapas yang semulanya bersih dan putih terlihat noda hitam kecoklatan. Nah, pada tubuh manusia itu diumpamakan sebagai udara yang masuk dan keluar ke dalam paru-paru itu. Pada si penderita asma yang merokok itu oksigennya bercampur dengan asap rokok sehingga akan membuat paru-paru menjadi hitam.
Nah, bagaimana hubungan antara alat peraga yang saya buat dengan penyakit asma? Seperti yang kita ketahui bahwa asma merupakan penyakit pada saluran pernafasan yang mengalami penyempitan. Nah, seseorang ketika melakukan aktivitas merokok, maka udara yang atau oksigen yang dihirup itu sebagian mengandung asap rokok, sehingga ketika udara tersebut yang mengandung asap rokok masuk ke dalam trakea atau saluran pernafasan, lalu masuk lagi menuju bronkus atau cabang saluran pernafasan yang ada dalam paru-paru, sehingga bronkus ini dibedakan dari bronkus kanan dan bronkus kiri sesuai dengan letak paru-paru. Kemudian selanjutnya udara atau oksigen tersebut yang mengandung asap rokok mengalir menuju bronkiolus, yaitu cabang kecil dari bronkus. Nah, setelah itu udara yang mengandung asap rokok tersebut lagi mengalir menuju alveolus. Nah, di mana alveolus di sini merupakan kantong saluran pernafasan yang berbentuk tores dan merupakan tempat terjadinya pertukaran udara atau oksigen, sehingga di sini ketika seseorang seseorang yang melakukan aktivitas merokok, yang dimana perokok di sini baik perokok aktif maupun pasif yang mempunyai riwayat penyakit asma, maka seketika itu ketika terjadi serangan otot yang berada pada sel jaringan yang berada pada bronkiolus itu mengalami peradangan, sehingga di dalam bronkiolus tersebut ototnya itu membengkak dan menegang atau serta menguncup, kemudian akan mengeluarkan lendir. Nah, selain dari otot tersebut mulai mengecil saluran pernafasannya, lendir juga merupakan faktor penyumbat saluran pernafasan. Nah, ini lendir terbentuk dari beberapa macam gangguan saluran pernafasan. Nah, pada kali ini gangguan saluran pernafasan yang dimaksud yaitu asap rokok. Nah, lendir ini seperti pada praktik sebelumnya itu, yang pada kapas itu terdapat yang sebelumnya warna putih, setelah diberikan asap rokok itu terdapat warna coklat kehitaman. Nah, begitu pula pada saluran pernafasan yang terdapat di bronkiolus ini, lendir ini berwarna kuning kecoklatan. Nah, ketika proses penegangan atau peradangan terjadi pada bronkiolus ini, maka udara yang berada dalam alveolus yang akan keluar menuju bronkiolus lalu menuju ke bronkus itu susah, karena terdapat penyumbatan atau peradangan yang terjadi, sehingga udara yang keluar itu sedikit demi sedikit, sehingga seseorang yang mengalaminya akan sulit bernafas, akan notabene sulit bernafas, dan ketika bernafas itu nafasnya cepat dan pendek, kemudian akan mengeluarkan suara ciut atau mengi. Nah, itulah tadi penjelasan serta pemaparan saya mengenai pembuatan alat peraga dan hubungannya dengan penyakit asma yang dapat saya sampaikan pada hari ini, di mana judul alat peraga yang saya buat yaitu dampak asap rokok terhadap penyakit asma dengan menggunakan bahan atau barang bekas. Nah, semoga apa yang dapat saya tadi sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, serta kita semua tetap selalu berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan maupun kelebihan dari apa yang telah saya jelaskan serta buat tadi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.